hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Makanya kalau Bapak Ibu ke masjid waktu subuh nggak doa, rugi itu. Tapi di antara sekian fajar 365 hari, ada satu fajar yang istimewa. Bahkan yang tidak bisa disaingi oleh fajar manapun, termasuk fajar saat Ramadan. Itulah fajarnya Dzulhijjah. Jadi ada fajar awal Dzulhijjah, ada fajar 10 Dzulhijjah. Artinya ada fajar hanya di bulan Dzulhijjah saja, yang begitu pentingnya itu Allah sampai bersumpah. Tahu dari mana fajar itu khusus untuk Dzulhijjah? Teruskan ayatnya. Wal fajr walayalin. Bukan fajar biasa, tapi fajar yang diawali dengan 10 malam pertama. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adzan, itu kan terpancar kan, sudah adzan. Dan sekelebat itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tiba-tiba dengar adzan. Itu yang terpanggil imannya. Ketika cahaya iman itu merespon suara adzan, itulah fajar namanya. Dari maknawinya. Dari segi waktu, dia melatih keadaan kita jadi lebih baik. Terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah hatinya bersih, nyambung dengan Allah, doanya mustajab. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kata Nabi demikian. Allah itu maha baik sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah malaikat itu gaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak. Siapa? Israel. Kali lagi. Kumpul semua. Nah kalau sudah kumpul malaikat itu banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhala lahu tariqan ila al-jannah." Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Orang mau berangkat menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Makanya kalau Bapak Ibu ke masjid waktu subuh nggak doa, rugi gitu. Itu fajar. Tapi di antara sekian fajar 365 hari, ada satu fajar yang istimewa, bahkan yang tidak bisa disaingi oleh fajar manapun, termasuk fajar saat Ramadan. Itulah fajarnya Dzulhijjah. Nah, fajarnya Dzulhijjah ini ada dua pemaknaan di ulama. Ada awal Dzulhijjah, ada fajarnya di 10 Dzulhijjah. Jelas? Nah, ini saya sudah bawa kitab, saya sudah baca ini. Ini kitabnya Al-Qurtubi, ya Al-Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim. Ya, 24 jilid. Jadi 23, 24 itu Faharis. Yang ingin pintar fikih, baca ini. Ini fikih Quran. Jadi ada fajar awal Dzulhijjah, ada fajar 10 Dzulhijjah. Artinya ada fajar hanya di bulan Dzulhijjah saja, yang begitu pentingnya itu Allah sampai bersumpah. Tahu dari mana fajar itu khusus untuk Dzulhijjah? Teruskan ayatnya. Wal fajr walayalin. Bukan fajar biasa, tapi fajar yang diawali dengan 10 malam pertama. Dan aku bersumpah dengan 10 malam yang spesial. Ada yang mengartikan 10 malam akhir Ramadan, tapi ada yang mengkhususkan 10-nya itu untuk Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena ada fajar di hari ke-10-nya yang nggak ada di Ramadan. Apa itu? Adha, Yaumun Nahr. Dari mana tahunya itu? Hadis Nabi. Satu lagi hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 969.
Saya sudah cek, kalau nanti ada perbedaan di setakan atau di buku, lihat di riwayatnya. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk mengingatkan umatnya. Perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin. Tidak akan ditemukan dari perjalanan hari. Al-amalu salihu ahabbu fihinna ilallahi. Saat seorang hamba memperbanyak amal soleh di hari-hari itu, yang statusnya akan naik amal itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalimat ini yang menjadikan hari-hari ini lebih istimewa dibanding Ramadan. Ramadan antum sholat, pahala berlipat, tapi belum tentu amalnya dicintai Allah. Baca Quran, pahala berlipat, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi di hari ini kalau kita beramal, ikhlas lillah, status amalnya naik langsung dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai satu amalan, itu dapat bonus langsung sekaligus mengampuni hamba yang beramal. Gitu. Jadi kalau Allah sudah mencintai satu amalan dari seorang hamba, itu langsung diberikan bonus sekaligus mengampuni dosa-dosanya. Rumusnya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, kalau kalian serius mencintai Allah, katakan pada umatmu, kalau serius mencintai Allah, maka mendekatlah kepada Allah lewat jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Makanya syahadat kita itu terangkai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allah. Ini nggak usah aneh-aneh. Salatnya ikut bagaimana Rasulullah contohkan. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang contohkan Nabi, bukan salam yang aneh-aneh. Ya, hindari dosa besar. Zina nggak bisa ditebus dengan uang. Ya, nggak usah aneh-aneh. Jadi diikuti apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Kita konsisten melihat seperti yang Nabi contohkan. Makanya Nabi itu utuh contohnya, bukan cuma di sholat. Semua utuh dari Nabi itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada bab tentang melihat. Pernah kita dengar tuntunan Nabi tentang melihat? Ada bab tentang bicara, ada bab tentang mendengar, ada semua. Dan wujudnya eksis, ada itu. Dan total. Di rumah tangga, Nabi berumah tangga. Nabi Isa nggak bisa jadi contoh di rumah tangga karena nggak nikah. Nabi Isa nggak bisa jadi contoh berbuat baik pada ayah karena lahirnya tanpa ayah, ibu saja. Nabi Muhammad itu lengkap semuanya ada. Bahkan ketika ditemukan keluarga misalnya, ya, yang ada masalah di dalamnya seperti Abu Lahab, ada contohnya juga. Bagaimana cara mendakwahinya? Itu lengkap semua. Karena itu disebut uswah. Ya, Quran surah 33 itu ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswah itu keteladanan yang kalau diteladani jadi teladan lagi. Itu uswah. Makanya semua yang meneladani Rasulullah itu pasti jadi teladan. Pasti itu. Walaupun statusnya bukan sahabat, bukan tabi'in. Sahabat yang hidup dengan Nabi, meneladani Nabi. Namanya sampai sekarang dikenang. Jadi baik semua. Padahal sebelum ikut Nabi, kenal Nabi, tapi nggak ikut Nabi. Itu jelek perilakunya. Ada yang jelek. Coba cek Umar bin Khattab. Coba cek Khalid bin Walid. Sebelum ikut Nabi. Bagaimana perilakunya? Setelah ikut Nabi, bahkan kita kenang dan kenal sampai sekarang, semua kebaikannya saja. Yang nggak ikut Nabi tetap viral dengan keburukannya. Abu Jahal. Kalau saya sebut nama itu, yang terbayang apa? Jahal. Kan? Tapi kalau sebut Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang dikenang semua kebaikannya. Ali bin Abi Thalib. Lewat generasi pindah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Pindah terus sampai yang istiqamah mengikuti Nabi. Dari kalangan-kalangan misalnya pengajar, ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Baik kan? Sepanjang ikut Nabi, ulama lisannya lembut. Ya. Fatwanya menenangkan, mengarahkan pada kebaikan. Itu jadi teladan. Jangankan itu, ikut satu aja bagian. Lisannya kah, pandangannya kah, telinganya kah, itu demi Allah saya katakan jadi teladan. Rasulullah.
Nah, kalau sudah dicintai, diikuti Nabi, cinta Allah turun. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Langsung dosanya digugurkan oleh Allah sebesar apa. Nah, ada 10 hari. Yang 10 hari itu Allah mengobrol cintanya untuk semua hambanya. Inilah latihan yang bisa merubah seseorang secara singkat jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dosanya bisa gugur saat itu, amalnya naik berlipat, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, menutup kekurangan di masa sebelumnya. Kapan itu terjadi? Yakni ayyamal ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Qala, seorang sahabat bertanya mengklarifikasi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu juga menandingi keutamaan di amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Qala, beliau berkata, beliau bersabda, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengungguli keistimewaan amalan di 10 hari pertama ini. Illa, kecuali satu amal saja. Rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Seorang yang berjihad karena Allah dengan hartanya, dengan jiwanya sampai wafat dia tidak kembali lagi. Banyak jihad ini maksudnya. Ya, ada jihad beramal saleh, jihad untuk mengajar, sepanjang tidak ada tuntutan secara militer yang dibenarkan oleh qadhi, ada qadhinya, bukan tiap orang memutuskan. Like and subscribe.